minal ilm. Bahwasanya hati kami ini sudah cukup dengan ilmu, sudah penuh dengan ilmu, jadi nggak butuh lagi. Ngapain nanti Muhammad bawa aturan baru, kita udah cukup. Padahal ini adalah duta besar Allah, Nabi terakhir. Falasna bihajatin ila kalami ahad. Kami enggak butuh perkataan seorang pun. Ya kan? Falaisu bizamihim bihaja ila rasul. Jadi kami itu enggak butuh kepada Rasulullah lagi. Intinya sebenarnya karena hasadnya mereka, dengkinya mereka ketika mereka melihat bahwasanya nabinya itu diutus dari orang-orang Arab. Fallahu jalla wa ala bayyana anna al-illah laysat ma yaqulun. Maka Allah jelaskan bahwasannya alasan mereka itu sebenarnya bukan seperti apa yang mereka ucapkan tadi. Balil illah annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Tapi tidak lain karena murka Allah dan laknat Allah kepada mereka karena kekufuran mereka dan ketidaktaatan mereka dan ketidakmauan mereka untuk mengikuti kebenaran. Yakni tarduhum wa ab'adahum an rahmatih. Makanya Allah usir dan Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, dan kita di situ dalam ayat terakhir membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairul maghdubi, ya Allah, jangan jadikan aku ini sebagai orang-orang yang engkau murkai. Kenapa Allah murka? Dan disebutkan dalam tafsir ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka tahu yang benar, Pak. Tahu yang hak. Tetapi tidak mau mengikuti. Mereka berilmu akan kebenaran yang seharusnya mereka ikuti, tapi mereka tidak mau mengikuti dan mencari-cari untuk menyelisihi kebenaran tersebut. Makanya Allah murka. Dia sudah tahu ilmunya ini A, tapi dia jawab B. Nggak mau. Mereka tahu yang benar A, tapi nggak mau jawab B. Waladhdallin, dan jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang Kenapa? Karena nggak tahu tapi keminter, bodoh tapi keminter. Makanya sebab kesesatan ada dua. Sebab manusia sesat dari jalan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah seperti orang Yahudi, pinter keblinger, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Atau seperti orang-orang Nasoro, bodoh keminter, nggak tahu ilmunya tapi nekat, merasa percaya diri, ya kan, padahal dia atau mereka kosong, tidak tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fasaru la yaqbaluna al-haq bisababi kufrihim. Oleh karena itu mereka, ya kan, tidak mau menerima kebenaran karena kekufuran mereka, ya kan. Fasaru la yafqahuna qaula Rasul sallallahu. Maka dengan kekufuran tersebut yang menyebabkan mereka itu tidak bisa memahami dan mengikuti perkataan Rasulullah SAW. Li'annahum la yaltafituna ilaihi wala ya'ba'una bihi. Karena mereka tidak pernah sedikit pun melirik dan mau mengindahkan perkataan Rasulullah SAW. Li'anna Allah sarafahum uqubatan lahum. Dan pada hakikatnya ini adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Dan apabila terus hukuman ini Allah ulur sampai berpisahnya nyawa dari jasad, ya kan, hamba-hamba tersebut, maka menyebabkan kekekalan di dalam api neraka. Ya kan, na'udzubillah, mati dalam keadaan kufur. Kama qala ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu melenceng, maka Allah tambah terus, kata orang Jawa kan, dilulu, ya kan.
Sampai mana kamu? Ayo terus. Tambah kasih lagi, tambah nggak ingat. Kayak orang ya kan, yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Allah buka lagi pintu lagi, dikucurkan lagi. Das. Tambah ngucur, tambah banyak. Allah ingin lihat sampai mana orang ini. Tambah ingat apa enggak aku beri kelebihan, atau tambah bubar. Korun kan ceritanya, ketika masih jadi orang miskin, paling pertama di masjid dan di shaf. Bahkan Nabi Musanya kalah datang cepatnya. Tapi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, mulai meleret itu ke belakang, sampai sama sekali meninggalkan peribadahan kepada Allah dan sombong. Saya ini kaya karena saya pintar. Enggak ingat kalau pinternya kamu itu juga yang ngasih Allah. Saya naik pangkat karena jerih payah saya, keberhasilan saya. Betul, kamu berikhtiar. Gak ada orang mendapatkan sebuah hasil ditunggu hanya dengan duduk. Gak mungkin emas jatuh dari langit. Tapi kita perlu tahu dari mana semua itu datang. Kita tidaklah menjadi orang pintar kecuali karena Allah yang mintarkan kita. Itu harus kita ingat. Kita nggak jadi orang yang memiliki harta lebih kecuali karena Allah memang kucurkan kepada kita harta lebih ini. Dan ini amanah dan tanggung jawab, bukan malah sebuah kenikmatan yang harus kita hambur-hamburkan, atau justru ini bisa menjadi bumerang bagi kita, atau bisa menjadi senjata bagi kita untuk memasuki surga Allah. Jadi kayak pisau ya kan Pak, mau kamu gunakan untuk apa ini? Masak. Berkhidmatnya seorang istri, masak kepada suaminya, dapat pahala kan, motong-motong ada apa. Atau mau digunakan untuk membunuh. Allah berikan sarana ini, fasilitas. Nah, kamu gunakan apa ini fasilitas Allah ini? Dalam rangka untuk mengingat Allah, tambah ingat kepada Allah, atau dalam rangka untuk malah tambah jauh kepada Allah dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang perjuangannya berat. Karena semakin banyaknya harta, semakin tingginya pangkat itu kan, dia akan berada pada sebuah kedudukan yang apa sih nggak bisa saya beli. Kan begitu. Makanya fitnahnya pun bukan merupakan sesuatu yang mudah. Faman lam yaqbalil haq ibtalahu Allah bil batil. Dan ingat, setiap orang yang tidak mau menerima kebenaran, pasti Allah akan uji dia dengan menerima kebatilan. Nggak mungkin. Tidak ada orang yang menolak kebatilan kecuali kebenaran yang akan dia terima. Itu udah kamus mati. Kalau ada manusia nggak mau menerima kebenaran, mesti yang dia akan lakukan sebagai pengganti dari kebenaran itu kecuali kebatilan. Ketika seseorang menolak hadis yang sahih, pasti gantinya yang dia terima adalah hadis yang lemah.